Di tengah desa, terdapat sebuah rumah yang lebih besar dari kebanyakan rumah penduduk lainnya. Rumah milik keluarga Ajeng. Ajeng adalah anak tunggal dari juragan sawah yang disegani oleh semua orang di desa. Bapaknya, Pak Wiro, bukan hanya dikenal sebagai orang yang kaya, tetapi juga dermawan. Ia selalu membantu tetangga-tetangganya yang kesulitan, entah itu dalam bentuk uang atau sekedar menyumbang tenaga. Ibunya, Bu Wiro, adalah wanita yang sederhana dan penuh kasih. Meskipun hidup mereka berkecukupan, Bu Wiro tidak pernah menunjukkan kesombongan. Ia selalu membimbing Ajeng agar tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, peduli pada sesama, dan rajin beribadah. Pagi itu, Ajeng duduk di teras rumah sambil menatap hamparan sawah yang membentang hijau di depannya. Usianya 18 tahun. Di usianya yang matang, Ajeng memiliki cita-cita besar untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Di desa jarang sekali ada anak perempuan yang berani bermimpi setinggi itu. Namun Ajeng berbeda. Ia cerdas, selalu menjadi juara kelas, dan memiliki tekad kuat untuk keluar dari lingkaran kehidupan desa yang sederhana. Ibunya yang sedang menyiapkan sarapan di dapur memandangi Ajeng dari jendela dengan bangga. "Nak, kapan pendaftaran ke universitasnya dibuka?" tanya Bu Wiro dengan nada lembut saat ia keluar membawa sepiring nasi goreng. "Bulan depan, Bu," jawab Ajeng, tersenyum sambil membantu ibunya menyiapkan meja makan. "Tapi aku belum tahu, Bu, apakah kita punya cukup biaya untuk mendaftar?" Mata Bu Wiro meneduh. Ia tahu betul mimpi anaknya itu, dan hatinya tersayat setiap kali Ajeng menyinggung masalah biaya. "Insya Allah, bapakmu pasti akan mencari jalan, Duk. Kamu anak tunggal. Masa depanmu adalah kebanggaan kami. Jangan khawatir soal uang. Bapak dan ibu selalu mendukungmu." Ajeng hanya mengangguk, menatap nasi goreng di hadapannya sambil berpikir jauh. Ia sangat ingin keluar dari desa, melanjutkan pendidikan dan mengubah nasib keluarganya. Meski hidup mereka berkecukupan, ia tahu bahwa di luar sana, dunia jauh lebih luas dan penuh kesempatan. Namun hatinya juga sering bimbang, bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika mimpinya ternyata terlalu tinggi untuk dicapai? Di sisi lain, hubungan keluarga mereka dengan masyarakat desa sangatlah baik. Setiap orang di desa mengenal keluarga Pak Wiro. Tidak ada hajatan yang berlangsung tanpa kehadiran mereka. Dan ketika ada orang sakit, Pak Wiro selalu menjadi yang pertama menawarkan bantuan. Warga desa menghormati Pak Wiro karena kepemimpinannya dan kemurahan hatinya. Sore itu, saat Ajeng sedang berjalan menuju warung di ujung jalan, beberapa tetangga yang sedang berkumpul di tepi jalan memanggilnya. "Ajeng, udah selesai sekolah ya? Mau lanjut kuliah katanya?" Seorang ibu bertanya dengan nada kagum. Ajeng tersenyum malu-malu. "Iya, Bu, kalau ada rezekinya, saya ingin coba daftar." "Wah, hebat kamu. Kamu memang pintar, pasti berhasil," sahut yang lain. "Nanti kalau sudah jadi sarjana, jangan lupa kami di sini ya." Ajeng hanya tersenyum, merasa sedikit canggung dengan pujian itu. Tapi di dalam hatinya, harapan dan mimpi itu semakin kuat. Ia ingin membuktikan kepada orang-orang di desa bahwa seorang anak desa seperti dirinya bisa meraih impian besar. Di tengah segala ketenangan dan kesederhanaan kehidupan mereka, Ajeng tidak pernah menyangka bahwa badai besar sedang menunggu di ujung jalan. Tidak ada yang menduga bahwa di balik senyum warga desa dan ketenangan sawah yang menghijau, ada segelintir orang yang iri hati terhadap keharmonisan keluarganya. Beberapa minggu setelah Ajeng memulai persiapannya untuk mendaftar ke universitas, semuanya terasa berbeda. Tubuhnya yang biasanya kuat dan penuh semangat, tiba-tiba saja terasa lemas tanpa sebab yang jelas. Setiap pagi ketika ia bangun, tubuhnya seakan kehilangan tenaga, bahkan untuk sekedar bangkit dari tempat tidur. Kadang-kadang kepalanya pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Semakin hari, gejala itu semakin memburuk. "Ajeng, kamu kenapa, Nak? Ibu lihat kamu kok pucat sekali," tanya Bu Wiro suatu pagi saat Ajeng tidak beranjak dari tempat tidurnya. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Ajeng hanya bisa menggeleng lemah. "Entahlah, Bu, badan Ajeng rasanya lemas sekali, seperti tidak punya tenaga," jawab Ajeng dengan suara pelan. Ia mencoba bangun, tetapi kakinya terlalu berat untuk bergerak. Di malam hari, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Ajeng sering bermimpi berada di tempat yang gelap gulita, dikelilingi oleh suara bisikan yang membuat bulu kuduknya merinding.
Dalam mimpinya, sosok hitam dengan wajah tak terlihat selalu mengikutinya, mengejar dan memburunya. Terkadang ia bermimpi berada di tengah ladang sawah, tetapi alih-alih hijau dan damai, sawah itu malah tampak layu dan kering, seperti habis terbakar. Sosok-sosok tak berwajah melintas di kejauhan, hanya menatapnya tanpa bicara. Setiap kali Ajeng terbangun dari mimpi buruk itu, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan perasaannya diselimuti ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, gejala yang dialami Ajeng hanyalah awal dari bencana yang lebih besar. Suatu hari, ibu Ajeng yang biasanya selalu sibuk mengurus rumah dan menyiapkan makanan, tiba-tiba jatuh sakit. Ia mengeluh sakit di seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada luka atau tanda-tanda fisik yang bisa menjelaskan kondisinya. Mantri yang dipanggil ke rumah tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakit itu. Secara medis, tidak ada yang salah, kata mantri itu. Mungkin ini hanya kelelahan atau stres. Tapi Ajeng dan Bapak Wiro tahu bahwa ini bukanlah kelelahan biasa. Ibu Ajeng semakin hari semakin melemah, kulitnya mulai menguning dan matanya tampak kosong. Seolah-olah hidupnya perlahan-lahan disedot oleh kekuatan tak kasat mata. Desa pun mulai berbisik-bisik. Orang-orang mulai curiga bahwa ini bukan penyakit biasa. Mereka mulai berbicara tentang santet, ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain melalui kekuatan gaib. "Pak, apa mungkin ini kiriman guna-guna, Pak?" tanya Ajeng dengan suara gemetar ketika ia mendengar desas-desus yang mulai menyebar di desa. Bapak Wiro tidak menjawab. Wajahnya yang biasanya tenang tampak tegang, tetapi ia tidak ingin mempercayai hal itu. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kesehatan Ajeng yang semakin menurun dan kondisi istrinya yang memburuk tanpa sebab membuatnya mulai memikirkan hal-hal yang selama ini hanya dianggap mitos. Desa Karangwungu mulai dipenuhi desas-desus. Beberapa tetangga membicarakan tentang seseorang yang mungkin merasa iri terhadap keharmonisan keluarga Pak Wiro. "Mungkin ada yang tidak senang melihat keluarganya hidup sejahtera," gumam seorang warga di warung kopi. "Siapa tahu ada yang mengirim santet, ya kan?" Di malam-malam berikutnya, teror semakin nyata. Ajeng mulai melihat penampakan yang menyeramkan. Pada suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara seperti seseorang menggedor-gedor pintu kamarnya. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju jendela, berharap itu hanya angin atau hewan malam yang lewat. Namun, ketika ia membuka jendela, pandangannya bertemu dengan sosok yang berdiri di tengah pekarangan rumahnya. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi tidak wajar. Tubuhnya tinggi dan kurus kering, dengan wajah tertutup oleh kain putih yang kotor. Kain itu berkibar pelan dihembus angin malam, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dari sosok tersebut. Ajeng membeku, nafasnya tertahan. Dalam diam, sosok itu hanya berdiri diam di sana, tanpa bergerak, hanya menatap ke arah rumahnya. Namun yang paling membuat Ajeng ketakutan adalah matanya. Mata hitam yang kosong, seperti sumur tak berdasar, memancarkan kebencian yang dalam. Ajeng berteriak memanggil bapak dan ibunya, tetapi ketika mereka tiba di kamar Ajeng dan melihat keluar, sosok itu telah lenyap, seperti bayangan yang terhapus oleh gelap malam. Malam-malam berikutnya, penampakan semakin sering terjadi. Ajeng sering mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamarnya, atau suara bisikan yang memanggil namanya dari arah ladang. Pada suatu malam, ketika Bapak Wiro sedang ronda di sekitar desa, seorang tetangga yang ikut berjaga mengaku melihat sosok hitam melintas cepat di antara pepohonan, membawa bau busuk yang menusuk hidung. "Ada yang aneh di desa ini," ujar salah satu warga yang berjaga malam itu. "Seperti ada sesuatu yang datang dari dunia lain. Kita harus waspada." Bapak Wiro merasa semakin tertekan. Desas-desus tentang santet semakin menguat, dan penampakan-penampakan menyeramkan di sekitar rumahnya menambah beban pikirannya. Ia tahu bahwa keluarganya sedang diincar oleh kekuatan jahat, tetapi ia tidak tahu siapa atau apa yang menjadi dalangnya. Di tengah kekalutan, ia hanya bisa berdoa agar ada jalan keluar dari teror yang terus menghantui keluarganya. Di tempat lain, ketika Arsa mendengar kabar tentang Ajeng dan ibunya, hatinya berdesir tak menentu. Sudah bertahun-tahun ia merantau ke kota, mencoba peruntungan dan menuntut ilmu. Namun berita yang didengarnya kali ini membuatnya merasa ada panggilan yang lebih mendesak daripada kesuksesan pribadi. Panggilan untuk kembali ke kampung halaman dan membantu keluarga yang dulu pernah begitu baik padanya. Arsa mengingat dengan jelas masa kecilnya. Bapak Wiro adalah sosok yang dihormati di desa dan sering membantu warga sekitar, termasuk dirinya.
Ketika keluarganya kesulitan biaya untuk menyekolahkannya, Bapak Wiro turun tangan, membiayai pendidikannya hingga lulus SMA. Rasa terima kasih yang begitu dalam tertanam di hati Arsa. Kini ketika keluarga itu sedang menghadapi cobaan berat, ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk membalas budi. Kepulangan Arsa ke desa Karangwungu pada suatu sore disambut oleh suasana yang sunyi. Jalanan desa yang biasanya ramai oleh suara anak-anak bermain atau para ibu bercengkrama di depan rumah tampak sepi dan muram. Hanya beberapa orang yang melintas, dan mereka pun menatap Arsa dengan tatapan penuh kekhawatiran. Sesuatu yang jelas tidak beres. Ketika Arsa tiba di rumah Ajeng, ia disambut oleh Bapak Wiryo yang terlihat jauh lebih tua dari yang ia ingat. Wajahnya lesu, matanya cekung, dan langkahnya tak lagi tegap seperti dulu. Setelah berbasa-basi sejenak, Arsa langsung menanyakan kondisi Ajeng dan ibunya. "Ajeng semakin lemah, Nak Arsa. Ibunya juga makin hari makin parah. Tidak ada mantri dokter yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Semuanya bilang ini hanya kelelahan atau stres. Tapi Bapak tahu ini bukan hal biasa, Sa," kata Bapak Wiro dengan suara pelan. Arsa mengangguk penuh pengertian. "Saya sudah dengar kabar tentang santet, Pak," katanya hati-hati. "Mungkin memang ada kekuatan jahat yang sedang mengincar keluarga ini." Bapak Wiro menatap Arsa dengan mata penuh harapan, seolah-olah ia adalah satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini. Arsa merasakan tekanan itu, tapi ia tidak gentar. Ada sesuatu dalam dirinya yang kuat, sebuah keyakinan bahwa ia bisa membantu. Arsa tidak datang tanpa persiapan. Selama bertahun-tahun merantau, ia tidak hanya menimba ilmu akademik, tetapi juga mendalami dunia mistis, terutama tentang santet dan ilmu gaib. Seorang guru spiritual yang ditemuinya di perantauan telah mengajarinya banyak hal tentang energi negatif, cara-cara melindungi diri, dan bagaimana menghadapi kekuatan hitam. "Pak, saya akan mencoba membantu," kata Arsa dengan tegas. "Tapi ini tidak akan mudah. Saya butuh waktu untuk menggali lebih dalam siapa yang mungkin mengirim santet ini, Pak, dan bagaimana cara melawannya." Malam itu, setelah berbincang singkat dengan Ajeng yang tampak sangat lemah dan ibunya yang hanya bisa terbaring tanpa daya, Arsa memutuskan untuk memulai penyelidikannya. Desa Karangwungu, meskipun terlihat tenang di permukaan, menyimpan banyak rahasia. Ia tahu bahwa di balik senyuman ramah para warga, ada kemungkinan seseorang yang menyimpan dendam atau kecemburuan yang cukup kuat untuk menggunakan santet sebagai senjata. Arsa teringat dengan kata guru spiritualnya. Santet adalah kekuatan yang datang dari dunia hitam. Dan untuk melawannya, kamu harus memperkuat batin dan spiritualmu. Kamu harus melakukan tirakat, puasa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun ada satu hal yang harus kamu ingat. Kekuatan jahat tidak pernah pergi tanpa melawan. Kamu harus siap menghadapi teror yang lebih besar. Arsa memahami resikonya. Ia tahu ini bukan sekedar permainan. Tetapi ia tidak bisa mundur. Keluarga Ajeng telah memberinya banyak hal, dan sekarang saatnya ia melindungi mereka. Dengan bimbingan gurunya, Arsa memulai rangkaian tirakat. Ia berpuasa selama beberapa hari, menghindari makanan dan minuman, serta memperbanyak doa dan meditasi untuk memperkuat batinnya. Di malam-malam tirakat itu, Arsa sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia merasa berada di dunia lain, tempat yang gelap dan penuh kabut. Suara bisikan terdengar di mana-mana, mencoba menakutinya dan mempengaruhi pikirannya. Namun ia tetap fokus. Setiap kali rasa takut datang, ia mengingat Ajeng dan ibunya, menguatkan tekadnya untuk melawan kekuatan jahat yang menghancurkan mereka. Pada hari terakhir tirakatnya, Arsa merasa tubuhnya lebih kuat, baik secara fisik maupun spiritual. Ia tahu saatnya telah tiba untuk melawan santet itu dan mengembalikannya kepada pengirimnya. Malam itu, ia duduk di ruang tengah rumah Bapak Wiryo dengan lilin dan dupa menyala di sekitarnya. Ia mulai membaca doa-doa yang diajarkan oleh Pak Atmo, mengarahkan pikirannya pada niat untuk mengembalikan santet kepada sumbernya. Seluruh rumah terasa berat, seolah-olah ada energi gelap yang berputar-putar di sekitar mereka, mencoba menghentikan Arsa. Di tengah-tengah mantra yang ia bacakan, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di luar rumah. Ajeng dan ibunya yang sedang beristirahat terbangun. Sementara Bapak Wiryo bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Di luar ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seekor ayam hitam dengan darah segar mengalir di sekitar lehernya, tergeletak mati di depan pintu. Pertanda apakah itu? Malam itu pekat.
Arsa sudah siap dengan segala keperluan yang dibutuhkan untuk menghadapi kejahatan ini. Setelah hari-hari penuh tirakat dan doa, Arsa akhirnya berhasil. Berkat bantuan sang guru menelusuri siapa pengirim santet. Orang itu tak lain adalah Marni, si pengirimnya, seorang wanita parubaya yang tinggal di pinggiran desa. Marni dikenal pendiam, jarang bergaul, dan sering dipandang sebelah mata oleh penduduk. Namun di balik kesendiriannya, ternyata tersimpan rasa iri, dengki, dendam membara terhadap Bapak Wiryo. Keluarga Marni pernah berutang kepada Bapak Wiro. Maaf, salah sebut, Pak Wiro ya yang benar. Tetapi ketika gagal membayar, tanah mereka disita. Ya, sejak itu Marni menyimpan dendam yang membara. Kata orang-orang, keluarga Pak Wiro baik. Ternyata ada satu kejahatan saja yang dipandang memusnahkan seluruh kebaikannya. Ya, Marni memilih jalan hitam untuk membalaskan rasa sakitnya. Arsa memutuskan untuk menghadapi Marni di tempat yang sangat angker, sebuah gubuk tua di tepi hutan desa, tempat yang sering dihindari warga karena banyaknya cerita mistis mitos yang beredar. Disinilah Marni biasa melakukan ritual-ritual gelapnya. Saat Arsa melangkah menuju gubuk itu, udara terasa semakin berat. Angin menderu seakan membawa bisikan-bisikan halus yang tak henti-henti. Cahaya bulan purnama menyorot samar, mempertegas keangkeran tempat itu. Ketika Arsa mendekati gubuk tersebut, Marni sudah menunggunya di dalam. Mata Marni menyala dengan kebencian yang begitu dalam. Wajahnya pucat dan tubuhnya terbungkus dalam kain hitam lusuh. Di sekelilingnya terdapat benda-benda ritual yang menyeramkan. Patung-patung kecil yang rusak, ayam hitam yang terikat, dan dupa yang menyala dengan asap membumbung tinggi. Bau anjir darah terasa menusuk hidung Arsa. Jadi kau datang juga, orang yang sok ikut campur. Suara Marni berdesis, serak dan penuh kemarahan. Aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkan Ajeng dan keluarganya, tapi kau sudah terlambat. Santet itu telah merusak mereka dan kau tak bisa menghentikannya. Arsa tidak terintimidasi. Ia melangkah maju dengan tenang, membawa tasbih dan Al-Quran kecil di tangannya. Aku tahu ini karena dendammu pada Bapak Wiro, tapi sudah cukup. Kau tidak bisa terus menyakiti orang dengan cara seperti ini. Aku akan menghentikanmu, kata Arsa dengan nada tegas. Marni tertawa sinis. Suaranya menggema di dalam gubuk yang gelap. Kau pikir doa-doamu bisa menghentikan kekuatanku? Aku telah memanggil kekuatan dari kegelapan yang lebih besar dari apapun yang bisa kau bayangkan. Saat itulah pertarungan batin dimulai. Arsa mulai membacakan doa-doa. Suaranya mantap dan penuh keyakinan. Namun ketika ia mulai membaca, keadaan di sekelilingnya berubah menjadi semakin mencekam. Suara tawa Marni semakin melengking, dan tiba-tiba bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di sekitar gubuk. Wujud-wujud menyeramkan muncul di sekitar Arsa. Bayangan hitam dengan mata merah yang menatapnya tajam berputar-putar seperti ingin menyedot energinya. Sementara itu, di rumah Ajeng, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ajeng yang selama ini lemah, tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya dengan gerakan kaku. Matanya membelalak kosong, dan dari mulutnya keluar suara mengerang yang tidak menyerupai suaranya sendiri. Ibunya pun merasakan hal yang sama. Tubuhnya gemetar hebat, dan matanya memancarkan tatapan liar. Mereka berdua kerasukan, menggeram-geram seperti binatang buas yang terjebak. Ibu Ajeng mulai mencakar dinding kamar, sementara Ajeng berjalan terpincang-pincang menuju pintu, seolah ingin melarikan diri. Bapak Wiryo yang menyaksikan kejadian itu tidak tahu harus berbuat apa. Ia berusaha memegangi tubuh Ajeng yang meronta, namun kekuatannya tidak cukup. Dengan nafas tercekat, ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Arsa berhasil menyelamatkan mereka dari cengkeraman santet yang mengerikan ini. Di gubuk angker, Arsa terus melantunkan doa-doa, meskipun bayangan hitam semakin mendekat, mengelilinginya dengan niat menghancurkannya. Tiba-tiba sosok besar muncul dari kegelapan. Tingginya hampir mencapai langit-langit gubuk. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya mata merahnya yang menyala di balik kabut hitam. Sosok itu mendekat ke arah Arsa, menggeram dengan suara berat yang bergema. Marni tersenyum licik, merasa bahwa kemenangannya sudah dekat. Lihat,
mereka datang untukmu. Mereka adalah pasukan yang kubawa dari kegelapan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka." Namun Arsa tidak gentar. Dalam hatinya ia terus memperkuat keyakinannya pada kekuatan Tuhan. Dengan suara yang semakin keras, ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang diyakini mampu melindungi dari segala bentuk kejahatan. Seketika suasana berubah. Bayangan-bayangan hitam itu tampak terguncang, bergetar seperti api yang ditiup angin. Sosok besar yang mengerikan itu mulai mundur, mengeluarkan raungan kesakitan. Arsa terus membaca dengan penuh konsentrasi dan penuh makna. Meskipun tubuhnya mulai melemah, cahaya samar dari lampu teplok yang ada di gubuk mulai berkedip-kedip, seolah-olah ada pertarungan energi antara cahaya dan kegelapan. Perlahan bayangan-bayangan hitam mulai lenyap satu persatu, seperti kabut yang tertembus angin. Sosok besar yang tadi menakutkan kini menghilang dalam gelombang suara suci yang dikeluarkan oleh Arsa. Marni yang tadinya tampak percaya diri kini mulai panik, tubuhnya gemetar, dan ia mundur beberapa langkah. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku sudah terlalu kuat untuk dihentikan." Arsa mengarahkan tasbihnya ke Marni, dan dengan suara lantang ia membaca ayat terakhir. Tiba-tiba tubuh Marni tersentak, seolah-olah ada kekuatan yang menghentakkannya dari dalam. Ia jatuh tersungkur ke tanah, menggigil hebat, sementara dari mulutnya keluar suara geraman yang tidak wajar. Lalu keheningan meliputi gubuk itu. Santet itu akhirnya dipatahkan, dan kekuatan jahat yang menghantui Ajeng dan ibunya hilang seketika. Di rumah Ajeng, tubuh Ajeng dan ibunya ambruk seperti boneka yang kehilangan nyawanya. Namun setelah beberapa saat, mereka berdua membuka mata dengan nafas terengah-engah. Ajeng menatap ayahnya dengan bingung, sementara Bapak Wiro hanya bisa menangis dalam pelukan putrinya. Arsa meski kelelahan, tahu bahwa ia telah menyelesaikan misinya. Santet itu telah kembali kepada pengirimnya, dan semuanya telah selesai. Marni yang kini tergeletak tak berdaya di tanah hanyalah cangkang dari dirinya yang dulu. Santet yang ia kirim telah menghancurkan dirinya sendiri, membuktikan bahwa kejahatan tidak pernah membawa kebaikan. Ajeng dan ibunya pulih dan kedamaian kembali ke desa. Namun kisah ini menjadi pelajaran bagi semua warga bahwa kekuatan jahat selalu ada, tapi kebenaran dan kebaikan pada akhirnya akan selalu menang.